Kami sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita pada materi berikutnya, yaitu tentang kode genetik. Ibu berharap anak-anak kami sekalian tetap masih dalam keadaan sehat dan masih bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik meskipun harus belajar dari rumah. Kode genetik. Salah satu fungsi DNA adalah menyampaikan informasi genetik yang dimiliki ke molekul RNA untuk menyintesis protein. Artinya adalah DNA juga memiliki fungsi lain, yaitu membantu proses sintesis protein selain untuk membantu pewarisan sifat. Jadi DNA memiliki dua fungsi, yaitu satu membantu dalam pewarisan sifat dan yang kedua adalah membantu dalam proses sintesis protein. Ya. Sintesis protein memerlukan 20 macam asam amino. Urutan asam amino tersebut ditentukan oleh urutan nukleotida adenin, guanin, sitosin, urasil pada molekul RNA duta hasil transkripsi DNA. Kita lihat berikutnya. Ini adalah rangkaian bahasa yang mengkode setiap jenis asam amino. Ada basa nitrogen urasil, sitosin, adenin, guanin. Urasil, sitosin, adenin, guanin. Urasil, sitosin, adenin, guanin. Urasil. Jadi misalkan jika kode UUU atau urasil, kode ini nanti akan membawa jenis asam amino yaitu penilalanin. CUA itu membawa asam amino leusin. Cara membaca kolom ini adalah yang di baris ini adalah huruf pertama, yang di baris ini adalah huruf kedua, yang di baris ini adalah huruf ketiganya. Ibaratkan ibu mau mencari apakah asam amino yang dibawa pada kode UCG. Perhatikan ya, UCG, maka huruf pertamanya adalah U, maka ibu harus berada pada kolom U. UCG, lalu ada ini C, berarti ada di sini dia UCG, maka huruf G berarti ini. UCG berarti membawa asam amino jadi serin. Jika ibu buat lagi contoh lain, GUA, huruf pertamanya adalah G. G berarti pasti ada di kolom ini dia kan, di baris ini. U berarti di sini. GUA berarti A, ini dia GUA, valin. Atau ibu buat lagi misalkan begini, AGA. Berarti di baris ini G berarti dia pasti berada di kolom ini. AGA berarti arginin. Itu dia ya. Jadi cara mencari asam amino menggunakan kode ini adalah menggunakan rangkaian ini adalah yang di sebelah sini adalah huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga. Maka ini adalah beberapa kode-kode yang membawa beberapa jenis asam amino. Ada beberapa kode yang berbeda tetapi membawa satu jenis asam amino. Contohnya asam amino prolin bisa dibawa oleh kode CCU, CCA, CCA, CCC, dan CCG. Begitu juga dengan yang lainnya. Maka untuk apakah kode-kode ini perlu? Maka tabel kode-kode ini akan kita gunakan nanti ketika kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang proses sintesis protein. Ya, kita lanjut sintesis protein. Pertumbuhan karakter organisme berlangsung melalui reaksi kimia yang dilancarkan oleh enzim. Artinya adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme itu semua dibantu oleh atau dilancarkan oleh yang namanya enzim. Dan telah kita pelajari bahwa enzim itu tersusun atas yang dinamakan dengan protein.
Maka jika masuk ke materi ini sintesis protein, untuk apa? Ini artinya adalah terjadi pembentukan protein. Jadi di dalam tubuh kita ada protein yang dibentuk di dalam tubuh, ada juga protein yang bisa kita masukkan dari luar tubuh. Untuk apa sebenarnya protein itu? Protein tersebut digunakan untuk membentuk enzim. Untuk apa enzim itu? Membantu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Itu dia ya. Maka sintesis protein menentukan karakter yang diatur oleh gen. Sintesis protein memerlukan bahannya adalah asam amino yang berjumlah 20 macam tadi. Lalu pelaksananya adalah mRNA, tRNA, dan rRNA. Lalu enzim yang berperan adalah enzim RNA polimerase, dan sumber energinya adalah sump ATP, adenosin trifosfat. Kita lihat bagaimanakah langkah-langkah terjadinya sintesis protein. Sintesis protein terjadi melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi ya. Transkripsi dan translasi. Kita lihat satu persatu. Transkripsi adalah transfer informasi genetik dari DNA ke RNA. Transfer informasi genetik dari DNA ke RNA. Fungsi DNA adalah membantu pewarisan sifat dan mendukung sintesis protein. Fungsi RNA semua adalah untuk membantu proses terjadinya sintesis protein. Maka di manakah ini dia tadi ya, pertama-tama sintesis protein terjadi ketika terjadi transfer informasi genetik dari DNA ke RNA. Hasil dari transkripsi namanya adalah mRNA atau sering disebut dengan RNA duta atau RNA messenger RNA duta atau sering disebut dengan istilah kodon. Jadi kadang-kadang di soal itu diketahui rantai DNA, ditanya RNA duta katanya bisa menggunakan kata RNA duta, ditanya kodonnya bisa, ditanya mRNA-nya katanya. Jadi bisa digunakan salah satu. Jadi harus kamu ketahui bahwa mRNA sama dengan RNA duta dan sama dengan kodon. Langkah-langkahnya adalah pertama-tama pita DNA akan dibuka oleh enzim helikase. Ya. Yang kedua, bagian pita yang terbuka disebut dengan utas. Maka utas yang akan melakukan transkripsi disebut rantai sense strand, rantai sense. Utas yang tidak melakukan transkripsi disebut antisense, rantai antisense. Maka transkripsi adalah transfer informasi genetik dari DNA ke RNA. Maka jika dia adalah DNA yang melakukan transkripsi disebut dengan rantai sense. Yang tidak melakukan tadi adalah rantai antisense. Contoh ini dia. Ini adalah sebuah pita DNA kan. Pita DNA itu berbentuk double helix. Maka pertama-tama tadi dikatakan bahwa pita DNA akan dibuka. Ibu buka misalkan begini. Ini satu rantai. Ini satu rantai. Ibu buka rantainya, ibu pisahkan menjadi ini dia. Ini rantai satu ya. Yang ini kita ibaratkan SAS, ini SAS, S sitosin sama dengan C ya. SAS baru ke sini SAG, CAG, lalu AGT, lalu ke STG atau CTG sama saja ya. Lalu di rantai yang satu lagi adalah GTG, lalu ke sini GTS atau GTC dan TSA, TCA atau dan GAS supaya kamu tidak bingung. Nah, GAS itu dia ya. Setelah terbuka katanya, yang kedua tadi, yang pertama bagian pita yang terbuka disebut utas. Ini dia pita yang terbuka. Pita yang terbuka ini adalah pita ini tadi. Pita ini juga terbuka, maka namanya ini adalah utas. Maka jika ibu menggunakan pita
pita yang ini sebagai pita untuk melakukan transkripsi, maka namanya adalah rantai sense, dan yang satu lagi namanya adalah antisense. Itu dia ya. Ingat, bagian pita DNA yang melakukan transkripsi disebut dengan rantai sense, sedangkan rantai pasangan daripada si sense namanya adalah rantai antisense atau komplemennya. Itu dia ya. Maka transkripsi itu akan dimulai jika kita sudah mendapatkan rantai DNA sense. Itu dia ya, yaitu DNA rantai DNA yang akan melakukan transkripsi. Maka jika kita pakai tadi rantai yang ini yang melakukan transkripsi, maka jika kita pakai tadi yang ini yang melakukan transkripsi, maka ini dia. Maka langkah pertama yang kita cari adalah mencari mRNA atau RNA duta atau kodon. Bagaimana caranya? Maka lihat di sini. Ini ikuti juga rantai sense. C. Ingat, C ketika kita belajar DNA akan berpasangan dengan C. Sitosin akan berpasangan dengan guanin. Itu dia. Lalu adenin akan berpasangan dengan timin kan? Tetapi timin itu adalah rantai DNA, sedangkan ini adalah RNA, maka tidak ada lagi timin tetapi urasil. Lalu C itu pasangannya sitosin, pasangannya guanin. Itu dia. Masuk rantai yang kedua, kode yang kedua. C sitosin pasangannya guanin, adenin pasangannya timin, langsung ganti menjadi urasil. Lalu G pasangannya adalah guanin, pasangannya adalah sitosin. Ini dia. Lalu masuk ke sini. Adenin pasangannya adalah timin, berarti U. Lalu guanin pasangannya adalah sitosin. Lalu timin pasangannya adalah adenin. Lalu di sini sitosin pasangannya adalah guanin, lalu timin pasangannya adalah adenin, dan guanin pasangannya adalah sitosin. Maka hasil dari transkripsi adalah ini. Inilah hasil transkripsi, ya. Lalu setelah didapatkan daripada hasil transkripsi atau mRNA atau RNA duta atau kodon, baru masuklah kita ke langkah berikutnya, yaitu melakukan translasi. Translasi adalah penerjemahan informasi genetik pada mRNA ke dalam polipeptida. Maka ini tadi kan rantai mRNA-nya tadi kan, ini dia tadi GUG, GUC, UCA, GAC. Inilah rantai. Maka kita akan menerjemahkannya menjadi apa? Menjadi asam amino. Lalu dari manakah kita tahu GUG itu apa asam aminonya? GUG berarti asam aminonya adalah asam amino valin. Itu dia kan, asam amino valin. Siapakah yang akan membawa valin ini, menerjemahkan itu? Jadi valin itu akan dibawa oleh siapa? Dinamakan dengan tRNA atau antikodon. Maka kode apakah yang akan membawa valin ini? Pasangannya G itu pasangannya siapa? C. Ini tadi kan ini adalah dituliskan tadi U atau T, berarti A. Ini C. Baru yang di sini lagi. Ini pasangannya adalah C A G. Di sini ini U itu bayangkan adalah T, berarti T timin adenin pasangannya adenin, C pasangannya guanin, adenin pasangannya timin, berarti tuliskan urasil. Lalu di sini guanin sitosin, lalu adenin pasangannya timin, tuliskan U, lalu sitosin pasangannya G. Maka CAC akan membawa valin menuju GUG, lalu CAG akan membawa apakah GUC? Maka GUC itu adalah GUC, itu juga valin, itu adalah valin, kita tuliskan valin ya. Valin. UCA, apa itu UCA? UCA, seri
serin. Berarti kita masukkan serin. Serin. Satu lagi GAC. GAC, apakah itu GAC? GAC, GAC, asparagin. Itu dia ya, asparagin. 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 Maka inilah hasil dari translasi atau asam amino yang akan terbentuk, yaitu valin, valin, serin, asparagin. Ada 3 jenis asam amino yang terbentuk, valin, serin, dan asparagin. Siapakah yang membawa ini mereka? Inilah yang akan membawa. Valin, valin pada GUG akan dibawa oleh CAC, valin pada GUC akan dibawa oleh CAG, dan serin pada UCA akan dibawa oleh AGU. Makanya namanya ini adalah transfer, ya, RNA transfernya, atau sering disebut dengan antikodonnya. Itulah tahapan daripada translasi atau sintesis protein terjadi atas 2 tahap tadi, yaitu transkripsi dan translasi. Maka jika kita lihat bagaimanakah proses daripada sintesis protein itu secara umum, maka berasal dari rantai DNA. Pertama-tama akan melakukan transkripsi, terbentuklah mRNA duta. Lalu mRNA duta akan masuk ke ribosom, lalu akan melakukan translasi. Asam amino akan dibawa oleh RNA duta, RNA transfer. RNA transfer akan membawa asam amino, lalu RNA transfer akan menerjemahkan kode-kode hasil mRNA tadi dalam ribosom, sehingga terbentuklah polipeptida atau susunan beberapa asam amino. Jadi secara umum tahapannya adalah begini. RNA duta meninggalkan DNA menuju ke ribosom. Lalu DNA melakukan transkripsi. Sorry, ini salah. Ini duluannya. DNA melakukan transkripsi sehingga terbentuklah RNA duta. Lalu RNA duta meninggalkan DNA menuju ke ribosom. Ini adalah tahapan transkripsi. Lalu RNA transfer akan menerjemahkan kodon yang dibawa oleh RNA duta. Lalu RNA transfer mencari dan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawa oleh RNA duta. Lalu asam amino akan berderet sesuai dengan kode pembentukan protein, dan protein terbentuk dan dapat merupakan enzim yang mengatur metabolisme. Itulah atau langkah-langkah daripada sintesis protein. Kita buat contoh soal. Diketahui sebuah rantai DNA adalah adenin, adenin, guanin, 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 sitosin, timin, timin, adenin, adenin, guanin, timin, timin, guanin, 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 guanin. Yang ditanya adalah rantai komplemen atau sensenya. Maka ini sudah pasti adalah DNA atau rantai. Ini sudah pasti adalah rantai sens, kan? Yang ditanya adalah rantai komplemennya, maka pasangannya si ini. Pasangannya apa? Pasangannya adalah timin. Lalu pasangannya si A adalah timin. Timin. Lalu timin, G, sitosin. Loh, kenapa ibu masih pakai T? Karena ini kan masih rantai komplemen, berarti ini masih rantai DNA. Masih rantai DNA. Ingat ya, kalau dia rantai DNA harus menggunakan T. Dari manakah kita tahu bahwa itu adalah rantai DNA? Menggunakan huruf T. Dari manakah kita tahu itu rantai RNA? Menggunakan huruf U. Itu dia ya. Maka rantai komplemennya adalah T, T, C. Lalu G pasangannya C, G pasangannya. Lalu T, timin pasangannya adenin, adenin, timin. Lalu adenin pasangannya timin, sitosin, adenin. Lalu adenin, adenin, sitosin,
sitosin, lalu pasangannya nih sitosin, sitosin, sitosin. Itu dia kan rantai. Maka inilah yang jawabnya. Kalau ditanya rantai komplement berarti inilah jawabannya. Lalu yang masuk berikutnya adalah mRNA-nya. Apakah jawabannya mRNA-nya itu harus berasal, berarti pasangannya si DNA kan, tapi harus menggunakan huruf U. Berarti pasangannya harus berasal TA, pasangannya T, berarti T diganti menjadi U karena dia sudah RNA. C, lalu ini G, C, G, lalu ini U, ini T pasangannya U, C, A, lalu ini UCA, lalu ini C, lalu ini C. Nah, inilah dia jawabannya. tRNA-nya berarti pasangannya si ini kan, pasangannya si mRNA. Pasangannya si mRNA berarti ini U adalah U, berarti T pasangannya adalah AG, ini pasangannya C, G, pasangannya si A, T, berarti A, ini AG, lalu ini UGG, dan ini GGG, berarti ini dia ya. Lalu yang berikutnya adalah kita mencari asam amino yang terbentuk. Asam amino yang terbentuk, maka kita harus berangkat dari kode mRNA. Yang manakah kode mRNA tadi? Yang ini mRNA kan? Berarti UUC. Apa itu UUC? UUC, penilalanin. Berarti penilalanin. P. Itu dia. Lalu CCG, prolin. Lalu UUA, leusin, berarti leusin. AGU, serin, lalu UGG, triptopan, berarti triptopan. Lalu yang terakhir adalah GGG, glisin, berarti inilah dia glisin, inilah yang akan terbentuk. Jadi sebenarnya ada kata kunci di sini yang harus kamu pahami. Perhatikan, jika sudah diketahui rantai DNA, itu ada kata kuncinya. Kodon, rantai sense itu sama dengan antikodon. Rantai sense sama dengan antikodon. Siapakah antikodon di sini? Ini. Sudah. Lalu antisense sama dengan kodon. Sense berarti ini sama dengan antikodon. Ini antikodon. AAG, GGC sama. TTU, TTA, TTUA, AGU, AGA, ini AGA, ini AGU, AGT. Yang harus diperhatikan adalah di sense dia menggunakan huruf T, tetapi di antikodon menggunakan huruf O. Sedangkan antisense tadi katanya sama dengan kodon. Ini antisense. TTC, CCG,
Kodon yang ini. Berarti T, T, C, U, U, C, 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 G, A, A, U, T, C, A, U, C, A, A, C, 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 H. Juga hanya menggunakan, jika kalau di rantai antisense dia menggunakan timin, kalau di kodon dia menggunakan urasil. Kalau sense itu adalah rantai DNA, antisense juga rantai DNA, antikodon dan kodon itu adalah rantai RNA. Itu dia. Ini saja poin kuncinya. Jika kamu sudah tahu mencari DNA dan komplemennya, jika kamu sudah tahu membedakan mana DNA sense dan antisense, maka sudah gampang sekali dapat ini. Jadi ada pun soal tidak perlu capek-capek seperti yang ibu buat tadi, langsung ganti aja rantainya T menjadi huruf U. Itulah jawabannya. Demikian pertemuan kita hari ini. Ibu berharap pelajaran ini dapat membantu kamu untuk belajar di dalam rumah, di rumahmu masing-masing. Selamat siang.